Halo, kamu orang yang sering kepoin orang lain, tapi tidak kepo dengan dirimu sendiri? Mari merapat. Sebelum menyimak tayangan ini, silahkan posisikan diri kalian senyaman mungkin. Jangan lupa siapkan kopi, teh, buku catatan, atau apapun yang membuat kalian nyaman tentunya. Jadilah diri sendiri. Sudah tidak asing bukan mendengar kalimat tersebut? Kalimat yang sering dikatakan banyak orang untuk memberi nasihat tentang perkembangan pribadi. Namun pertanyaannya, bagaimana mungkin kita menjadi diri sendiri kalau kita saja belum mengenalinya? Oke, percaya nggak sih sebetulnya diri kita itu luar biasa hebatnya? Namun memang kita terkadang belum memaksimalkan apa yang kita miliki karena kita jarang kepo terhadap diri kita sendiri. Lalu, hal hebat apa yang kita miliki? Mari simak pembahasan berikut tentang potensi diri. Banyak sekali yang mendefinisikan arti kata potensi diri. Menurut Nur Aisyah dalam buku yang ditulisnya, potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Nah, potensi diri mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan baik. Setelah kita mengetahui definisi dari potensi diri, selanjutnya kita akan membahas macam-macam potensi diri pada manusia. Manusia memiliki potensi diri yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu potensi diri fisik dan potensi diri psikis. Potensi diri fisik adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan apabila dilatih dengan baik. Kemampuan yang terlatih ini akan menjadi suatu kecakapan, keahlian, dan keterampilan dalam bidang tertentu. Pastinya harus selalu dilatih dan dipelihara ya, agar semakin berkembang potensi fisikmu. Lalu, potensi diri psikis adalah bentuk kekuatan diri secara kejiwaan yang dimiliki seseorang dan memungkinkan untuk ditingkatkan serta dikembangkan apabila dipelajari dan dilatih dengan baik. Nah, potensi diri psikis ini dibagi menjadi beberapa macam loh, yaitu 1. Potensi mental intelektual. Laurel membagi kecerdasan intelektual sebagai berikut: kecerdasan visual, kecerdasan verbal, kecerdasan musik, kecerdasan logis atau matematis, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Lalu, kita beranjak pada potensi yang kedua mengenai potensi sosial emosional. Kecerdasan emosi ini adalah kemampuan untuk mengenali, mengendalikan, dan menata perasaan diri sendiri dan orang lain secara mendalam, sehingga kehadirannya menyenangkan dan didambakan oleh orang lain. Yang ketiga, tentang kecerdasan dalam menghadapi kesulitan. Merupakan kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Nah, perlu kalian pahami, menurut Paul, kecerdasan dalam menghadapi kesulitan dibagi menjadi 3 tingkatan dalam masyarakat, yaitu yang pertama, tingkat Quaiders. Tipe ini adalah orang yang paling lemah ketika ia menghadapi berbagai kesulitan hidup. Ia berhenti dan langsung menyerah. Yang kedua, tingkat Campers atau orang yang berkemah. Campers adalah orang yang memiliki dengan tingkatan sedang. Ia puas dan cukup atas apa yang telah dicapai dan enggan untuk maju lagi. Yang ketiga, tingkat Climbers, orang yang mendaki. Climbers adalah orang yang memiliki dengan tingkatan tinggi, dengan kemampuan dan kecerdasan yang tinggi untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Nah, kalau kalian tipe yang mana nih? Mari kita lanjut pada pembahasan potensi diri psikis yang keempat mengenai kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini merupakan sumber yang mengilhami dan melambungkan semangat seseorang dengan meningkatkan diri pada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Menurut Damitri Mahayana, ciri-ciri seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki prinsip dan visi yang kuat. Yang kedua, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Yang ketiga, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Serta yang keempat,
mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis potensi diri, mari kita beralih mengenai materi mengenali potensi diri. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kekuatan dan potensinya masing-masing, tapi sampai saat ini masih banyak yang belum menyadari potensi di dalam dirinya sendiri. Padahal, potensi setiap seseorang sangat menunjang kesuksesan hidupnya jika diasah dengan baik. Berikut tips mengenali potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Coba buat daftar pertanyaan seperti, apa yang membuatmu bahagia? Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Apa kelebihan dan kekuatan dirimu? Dan apa saja kelemahan kamu? Kemudian, jawablah pertanyaan ini secara jujur dan objektif. Mintalah bantuan keluarga atau sahabatmu untuk menilai kelemahan dan kekuatan dirimu. Yang kedua, tentukan tujuan hidup. Tujuan hidupmu, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang secara realistis. Realistis di sini maksudnya yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi kamu. Menentukan tujuan yang jauh boleh saja asal diikuti oleh semangat untuk mencapainya. Yang ketiga, kenali motivasi hidup. Setiap manusia memiliki motivasi tersendiri bukan untuk mencapai tujuan hidupnya. Coba kenali apa motivasi hidupmu, apa yang bisa melecut semangat kamu untuk menghasilkan karya terbaik, dan sebagainya. Sehingga nantinya kamu memiliki kekuatan dan dukungan moral dari dalam diri. Yang keempat, hilangkan negative thinking. Buanglah pikiran-pikiran negatif yang bisa menghambat langkah kamu mencapai tujuan. Setiap kali kamu menghadapi hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik coba evaluasi kembali langkahmu. Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kemudian, melangkahlah kembali jika kamu telah menemukan jalan yang mantap. Yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan atau bahasa mudahnya, realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Please, jangan menyesali dan mengadili diri sendiri berlarut-larut. Hal ini hanya akan membuang waktu dan energi. Bangkit dan tataplah masa depan. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk maju. Nah, gimana nih? Kalian masih setia kan untuk menonton tayangan ini? Karena selanjutnya kita akan membahas tentang menggali potensi diri. Faktor-faktor apa saja yang membuat potensi diri kamu bisa tergali? Yang pertama, percaya diri. Kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan loh untuk menggali potensi diri. Yang kedua, hobi dan minat. Jika kamu mengerjakan sesuatu yang kamu sukai, bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan, seharusnya. Jadi, cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat, akan tetapi jangan lupakan juga yang bukan minat dirimu ya. Yang ketiga, pergaulan. Semisal, jika kamu punya pergaulan yang baik dengan orang yang rajin, maka kamu pun akan terbawa rajin. Semua ini akan terwujud apabila kalian sudah mulai terbiasa ingin mengetahui lebih dalam tentang diri kalian sendiri. Nah, gimana nih sekarang? Sudah mulai kepo belum dengan diri kalian sendiri? Jangan lupa cari tahu yang banyak ya tentang diri kalian, agar kalian dapat memaksimalkan potensi yang kalian miliki. Ingat, jangan pernah merasa sendiri dan kesepian karena ada sahabatmu. Terima kasih, semoga bermanfaat.